Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu ya eh, teori yang disebutkan oleh Cohen dan kawan-kawan dalam buku Research Method in Education tahun 2018, yaitu teori dalam penelitian pendidikan. Salah satunya adalah teori empiris ya. Oke. Nah, di buku eh, Research Method in Education, Cohen dan kawan-kawan itu menyebutkan bahwa ada beberapa tipe teori yang digunakan dalam penelitian pendidikan, gitu ya. Nah, di antaranya adalah empirical theory atau teori empiris, grand theory ya, kemudian middle range theory, kemudian teori normatif, kemudian grounded theory, gitu ya. Yang akan kita bahas di video yang pertama ini adalah terkait dengan empirical theory atau teori empiris, gitu ya. Teori empiris ini merupakan teori yang berhubungan langsung dengan bukti observasi ya. Nah, di ini karakteristik utamanya dia itu testable alias dapat diuji ya. Kemudian falsifiable atau bisa dibantah, kemudian provisional ya. Artinya dia bisa dirubah gitu atau dia bersifat sementara ya. Nah, contoh dari teori ini adalah teori ilmiah yang digunakan untuk menguji hipotesis ya melalui prediksi objektif dan observasi sistematis. Baik. Nah, eh, teori empiris itu adalah jenis teori yang berhubungan erat ya dengan bukti yang berasal dari pengamatan atau observasi ya. Catley 2012 itu menyatakan bahwa teori empiris adalah deskripsi dan penjelasan yang koheren tentang fenomena yang diamati ya, yang memberikan representasi hubungan sosial yang dapat diuji, dapat diverifikasi atau dapat disanggah gitu ya. Nah, representasi dari hubungan sosial yang memungkinkan peneliti untuk berspekulasi tentang aktivitas sosial di masa eh, di masa depan gitu ya, dan mungkin memprediksi perilaku dengan menggunakan kesimpulan dari penjelasan tersebut gitu ya. Ini definisi dari Catley 2012 gitu ya. Nah, eh, teori empiris ini memiliki beberapa karakteristik ya. Oke, yang pertama adalah dapat dioperasionalkan secara jelas ya. Nah, teori empiris itu harus bisa dijabarkan menjadi konsep atau variabel yang jelas ya, sehingga mudah diamati ya, mudah diamati, mudah diukur dan juga mudah untuk diuji ya. Itu artinya dia bisa dioperasionalkan secara jelas. Kemudian yang kedua adalah dapat diuji dengan bukti yang baru. Nah, eh, jadi teori empiris itu kan dikembangkan eh, dari adanya observasi ya. Observasi ini menghasilkan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti yang digunakan ketika menghasilkan observasi sehingga membangun sebuah teori ini itu disebut dengan bukti awal ya, bukti awal pembentuk teori. Nah, teori empiris yang baik itu harus dapat diuji dengan teori yang baru ya, bukan hanya menggunakan teori-teori yang sorry, bukan hanya menggunakan bukti-bukti yang awal tadi ya, dia harus menggunakan bukti-bukti yang baru ya. Nah, teori itu harus mampu diuji kembali dengan data yang baru yang berbeda dari data yang awal tadi, yang awal yang digunakan untuk sebagai bukti awal pembentuk teori gitu ya. Nah, ini di kenapa seperti itu? Ini untuk memastikan ya validitas dan kemampuan teori ini untuk digeneralisasi gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah memungkinkan deduksi. Nah, teori empiris yang baik itu memungkinkan peneliti untuk membuat prediksi ya, untuk membuat prediksi atau hipotesis yang dapat diuji melalui pengamatan ataupun eksperimen lanjutan gitu ya. Kemudian yang keempat, itu memiliki daya penjelasan dan sebab akibat gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah teori empiris yang baik itu harus mampu menjelaskan fenomena secara logis ya. Termasuk diantaranya adalah hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara beberapa variabel yang dikaji. Kemudian yang kelima, itu konsisten dengan pengamatan dan teori yang terdahulu. Nah, teori yang baik itu tidak bertentangan dengan fakta atau bukti empiris yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, melainkan teori empiris ini melengkapi atau mengembangkan teori-teori terdahulu ini secara konsisten. Jadi konsisten dengan hasil-hasil yang didapatkan pada penelitian sebelumnya gitu ya, atau bukti-bukti sebelumnya gitu ya.
Nah, kemudian yang keenam, teori empiris yang baik itu harus dapat menjelaskan secara spesifik fenomena empiris ya. Nah, teori empiris ini harus jelas dalam mendeskripsikan fenomena nyata yang diamati ya. Bukan sekedar asumsi-asumsi umum, bukan sekedar abstraksi aja gitu ya. Nah, kemudian dia bersifat falsifiable ya. Nah, falsifiable ini bahasa lainnya adalah bersifat sementara dan dapat dibuktikan salah ya. Nah, teori itu bersifat sementara dan terbuka untuk diuji ulang. Nah, kemudian dia memungkinkan ya, memungkinkan munculnya bukti-bukti baru yang bertentangan dengan teori tersebut sehingga dia dapat disanggah gitu ya. Nah, yang kedelapan itu adalah presisi dan universal. Nah, artinya apa? Artinya teori empiris yang baik itu harus jelas dan akurat ya. Harus jelas dan akurat sehingga bisa diuji secara ketat dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda gitu ya. Jadi bersifat universal. Ketika dia dalam kondisi yang berbeda, itu dia masih tetap dapat diuji gitu ya. Kemudian yang kesembilan itu jelas dalam metodologinya ya, baik itu deduktif ataupun induktif gitu ya. Nah, metode pengujian teori harus jelas ya. Kemudian baik menggunakan pendekatan deduktif ya dari teori ke data ataupun pendekatan yang induktif ya dari data menuju ke teori. Kemudian yang ke-10 itu adalah setia pada data yang dasar gitu ya. Nah, teori ini didasarkan sepenuhnya pada data empiris yang diperoleh melalui observasi atau penelitian ya, bukan pada spekulasi semata. Nah, yang ke-11 teori empiris ini harus berguna dalam menjelaskan data ya. Teori empiris harus berguna dalam menjelaskan data hasil penelitian secara jelas, ya. Kemudian logis, kemudian terstruktur, dan menjadikan data ini menjadi lebih bermakna dan lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Kemudian koheren, konsisten, dan logis secara internal. Nah, teori ini harus memiliki konsistensi internal di antara konsep-konsepnya. Jadi konsep-konsep yang ada di dalam teori ini atau yang membangun teori ini itu harus konsisten satu sama lain ya sehingga tidak saling bertentangan. Nah, hal ini penting. Kenapa? Agar teori ini mudah dipahami dan diterapkan di dalam penelitian gitu ya. Nah, kemudian yang ke-13 itu dapat digeneralisasi ya, memiliki potensi prediksi dan retrospeksi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya teori ini eh, harus mampu digunakan dalam berbagai situasi ya. Itu artinya adalah di generalisasi, dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kemudian memiliki potensi prediksi ya, artinya dia mampu meramalkan ya fenomena yang akan terjadi gitu ya. Kemudian retrospeksi ya, dia dapat menjelaskan fenomena yang sudah terjadi ya. Jadi dia bisa bisa digeneralisasi ya. Digeneralisasi artinya tadi apa? Dapat digunakan dalam situasi-situasi yang lain. Kemudian dia memiliki potensi prediksi, dia dapat meramalkan fenomena yang akan terjadi. Kemudian dia bersifat juga dapat retrospeksi ya. Retrospeksi ini artinya adalah dia dapat menjelaskan fenomena yang sudah terjadi. Jadi ya, kalau yang prediksi ini menggambarkan atau meramalkan apa yang akan terjadi, kalau retrospeksi ini sifatnya adalah dia dapat menjelaskan fenomena yang sudah terjadi gitu ya. Kemudian dia dapat direplikasi ya. Ini sudah jelas bahwa teori ini harus memungkinkan pengujian ulang oleh peneliti lain gitu ya. Jadi ketika ada peneliti lain ingin menguji teori ini, teori empiris ini, maka teori empiris yang baik itu dapat diuji ulang oleh peneliti lain gitu ya. Akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Dengan metode yang sama ya. Kemudian dalam konteks yang sama gitu ya dia dapat memverifikasi kembali hasilnya. Artinya dapat menghasilkan hasil penelitian yang sama gitu ya. Kemudian dia bersifat sederhana atau parsimonius ya. Eh, tapi juga dia cukup lengkap ya. Jadi teori yang empiris yang baik itu mampu menjelaskan fenomena secara jelas, namun sederhana tanpa menggunakan konsep-konsep yang tidak perlu gitu ya. Kemudian dia bisa diperbaiki berdasarkan bukti yang baru, ya ini sebetulnya sudah dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa sifat teori empiris ini adalah provisional ya, atau bahasa lainnya adalah sementara, sehingga teori tersebut selalu terbuka ya terhadap revisi atau penyempurnaan ya. Nah, revisi atau penyempurnaan ini itu berdasarkan ditemukannya bukti-bukti baru ya, atau pemahaman-pemahaman baru ya terhadap bukti-bukti yang ada.
Ya, kemudian dia mendorong riset lanjutan dan ide-ide baru ya. Jadi teori empiris bukan hanya menjelaskan data yang ada, tapi juga dia merangsang munculnya pertanyaan-pertanyaan baru serta ide-ide penelitian lanjutan ya yang lebih inovatif. Gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik-karakteristik teori-teori empiris ya. Teori empiris ini menyatukan berbagai data observasi ke dalam satu kerangka berpikir yang jelas dan saling terhubung. Kemudian dia bisa diterapkan secara luas untuk menjelaskan berbagai fenomena, ya. Tapi juga teori empiris ini mampu membuka peluang ditemukannya informasi dan pengetahuan baru, ya. Sehingga tadi dia mendorong riset lanjutan, ya. Dia mendorong pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru, gitu ya. Dia memantik, ya, memantik penelitian apa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru. Kemudian teori empiris ini bisa memunculkan hipotesis ya dan pertanyaan penelitian baru ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian dia membantu ya menemukan bagian-bagian yang belum dipahami dalam suatu topik atau masalah gitu ya. Nah, peneliti dapat menggunakan teori empiris untuk memperkirakan atau menduga adanya fenomena baru yang sebelumnya tidak diketahui ya. Demikian ya terkait dengan penjelasan saya terkait dengan eh, teori dalam penelitian pendidikan yang salah satunya yang dibahas dalam video ini adalah teori empiris. Diambil dari bukunya Cohen ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami terkait dengan metode penelitian kuantitatif ya dalam pendidikan ya, bisa dibaca nih buku ini karangan saya dan rekan saya Asep Irfan Irvani ya. Nah, buku metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan ini membahas dari teori sampai ke praktiknya seperti apa gitu ya. Jadi dari filosofisnya seperti apa, kemudian metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan itu filosofinya seperti apa, kemudian secara praktik seperti apa gitu ya. Jadi dia memiliki penjelasan yang simpel, kemudian langsung ke poin-poin yang utamanya gitu ya ketika dia membahas yang praktisnya itu. Nah, jika berminat untuk mendapatkan buku ini, silakan WhatsApp di nomor yang tertera di sini atau email ke email yang tertera di sini atau bisa juga dibuka websitenya di sigufipublishing.com. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.